Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Ayu Juwita, NPM 19210100079 dari jurusan Hukum Keluarga Islam kelas B semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Materi pertama yaitu pengertian hukum antar tata hukum. HPI adalah keseluruhan kaidah-kaidah, asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara, serta antara negara dengan subjek hukum. Dan hukum nasional sendiri adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Hukum nasional Indonesia ini merupakan campuran dari sistem hukum Eropa dan hukum adat serta hukum agama. Contohnya, seorang warga negara Indonesia ini berkontrak dengan orang asing. Seseorang warga negara ini membeli dari negara lain. Lalu dua orang warga negara ini mengatur jual beli tentang suatu pabrik yang diimpor dari luar negeri, dan itu semua itu adalah hubungan-hubungan sehari-hari atau hubungan-hubungan perdata yang bersifat internasional dan mempunyai hubungan-hubungan yang internasional. Materi yang kedua yaitu titik pertalian primer. Titik pertalian primer ialah hal-hal dan keadaan-keadaan yang melahirkan atau menciptakan hubungan hukum perdata internasional. Karena terdapat titik-titik pertalian primer ini, lahirlah hubungan-hubungan hukum perdata internasional. Apabila tidak ada titik pertalian primer, maka hubungan hukum bersangkutan tidak merupakan hubungan hukum perdata internasional, melainkan hubungan intern belaka. Yang merupakan titik pertalian primer ini yaitu kewarganegaraan, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan badan hukum, dan pilihan hukum dalam hubungan intern. Sedangkan titik pertalian sekunder atau TPS yaitu merupakan titik pertalian yang menjawab hukum mana yang dipakai dalam menghadapi persoalan HPI atau alat yang menentukan hukum yang berlaku dalam persoalan hukum perdata internasional disebut juga dengan titik taut menentu. Dan yang merupakan titik pertalian sekunder ialah titik pertalian sekunder dalam bidang kontrak, keberlakuan hukum yang didasarkan pada tempat di mana dikirimkannya jawaban atas penerimaan penawaran tersebut. Lex loci contractus, keberlakuan hukum didasarkan pada tempat di mana jawaban atas penerimaan penawaran diterima, dan lex loci solutions. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Stelsel atau aliran hukum perdata internasional di negara-negara dunia saling berbeda dalam menentukan status personil seseorang baik sebagai warga negara maupun warga negara asing. Sebagian warga negara menganut prinsip kewarganegaraan, di mana status personil warga negara atau warga negara asing ini ditentukan oleh hukum nasionalnya masing-masing. Sebagian lagi menganut prinsip domisili yang menentukan status personil seseorang itu ditentukan oleh hukum yang berlaku di tempat domisili atau teritorialnya. Prinsip nasionalitas atau kewarganegaraan ini banyak dianut oleh negara-negara seperti Eropa kontinental, diantaranya yaitu seperti Prancis, Italia, Belgia, Belanda, Indonesia, Rumania, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu prinsip domisili juga banyak dianut oleh negara-negara Anglo-Sakon, yaitu semua negara-negara bekas jajahan Inggris yang menganut sistem common law. Jadi, prinsip nasionalitas yang bertitik berat pada segi personalia ini menentukan bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan status seseorang, warga negara ataupun warga negara asing, erat hubungannya dengan orang-orang tersebut. Oleh karenanya, hukum nasional yang tersebut yang ditentukan oleh kewarganegaraannya melekat dan mengikuti kemanapun seseorang pergi. Ataupun latar belakang prinsip ini tuh menghendaki warga negaranya yang mengembara ke luar negeri sedapat mungkin tetap tunduk kepada hukum mereka itu sendiri. Dan prinsip domisili itu bertitik berat pada segi teritorial, yaitu menentukan bahwa semua hubungan-hubungan orang yang berkaitan dengan soal-soal perseorangan, kekeluargaan, warisan, ataupun status personilnya itu ditentukan oleh domisilinya. Oleh karena itu, prinsip ini menentukan bahwa setiap orang yang berada di dalam wilayah suatu negara itu dianggap tunduk pada hukum negara tersebut. Ataupun latar belakang prinsip ini tuh terutama pada negara-negara muda seperti negara Amerika Serikat yang banyak imigrannya, bertujuan agar para imigran ini tunduk pada hukum perdata dari negara yang telah dibangun itu.
Indonesia berdasarkan pasal 16 AB menganut prinsip nasionalitas bahwa terhadap warga negara Indonesia atau Hindia Belanda yang berada di luar negeri berlaku hukum nasionalnya sebagai status personal mereka. Hal ini diinterpretasikan secara analogi terhadap warga negara asing yang berada di Indonesia. Materi selanjutnya itu ada penunjukan kembali atau renvoi. Jadi renvoi ini adalah penunjukan kembali kepada hukum yang semula menunjukkan sebagai hukum yang harus diterapkan. Adapun contoh kasus dari renvoi ini yaitu dua warga negara Swiss atau paman dan saudara sepupu perempuannya ini berdomisili di Moskow, Rusia dan menikah di Rusia. Menurut hukum perdata internasional Rusia, perkawinan ini harus berdasarkan pada hukum Rusia. Menurut HPI Swiss, perkawinan yang dilakukan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di sana dianggap sah. Di sisi lain, hukum internasional Swiss, perkawinan antara paman dan sepupu perempuan itu tidak diperbolehkan. Ketentuan ini juga berlaku karena perkawinan dilakukan di luar negeri. Jadi, sebenarnya secara tidak sengaja telah terjadi penyelundupan hukum. Dan pihak suami istri ini pindah domisili ke Hamburg. Sehingga terjadi perselisihan, pihak istri mengajukan gugatan cerai, yaitu pihak suami mengajukan permohonan kepada hakim supaya perkawinan mereka di Rusia itu dianggap batal dengan adanya melanggar pasal 100 ZBG hukum Swiss dan hukum di Jerman yang mengadili tidak menggunakan pasal 100 ZBG, tetapi hakim menerima apa yang dinamakan penunjukan lebih lanjut. Hukum perdata internasional Jerman berdasarkan prinsip nasionalitas menyatakan hukum nasional warga negara Swiss yang berlaku bagi warga negara Swiss tersebut, termasuk penunjukan HPI Swiss yang menunjuk lebih lanjut pada hukum di mana perkawinan dilakukan, hukum Rusia. Maka hakim Jerman menganggap perkawinan sah dan penunjukan lebih jauh diterima dalam praktek hukum perdata internasional Jerman. Materi selanjutnya yaitu kualifikasi hukum. Jadi kualifikasi hukum ini adalah melakukan penyalinan dari fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Fakta-fakta ini dimasukkan dalam kotak-kotak hukum, kelas-kelas, ruang-ruang atau kamar-kamar, dan bagian-bagian yang sudah tersedia. Contohnya tuh seperti persetujuan orang tua untuk menikahkan. Seperti kita ketahui bahwa syarat bagi tiap orang sebelum berumur 30 itu harus ada karena dapat menimbulkan persoalan kualifikasi dari perbuatan hukum itu sendiri. Adapun dua kualifikasi hukum yaitu qualification of law, yaitu yang disebut penggolongan atau pembagian semua kaidah-kaidah hukum yang ada dan menurut kriteria yang ditentukan terlebih dahulu. Misalnya pembagian ke dalam hukum perjanjian, hukum penanaman modal, hukum waris, hukum persoalan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu qualification of facts atau penggolongan, penyalinan hukum-hukum dari fakta. Materi yang selanjutnya yaitu ketertiban umum. Ketertiban umum ini menjadi bagian yang penting dalam hukum perdata internasional karena dalam memberlakukan hukum asing, suatu negara terikat dengan kepentingan nasional negaranya, sehingga hukum asing tersebut tidak harus diberlakukan oleh suatu negara. Ketika dianggap bertentangan dengan ketertiban umum, jadi ketertiban umum ini merupakan filter terhadap pemberlakuan hukum asing di suatu negara. Konsep ketertiban umum yaitu ketertiban umum konsepsi Prancis Italia, ketertiban umum konsepsi Jerman, ketertiban umum konsepsi Indonesia. Hubungan antara ketertiban umum dengan hak-hak yang telah diperoleh itu ada asas ketertiban umum. Jadi asas ini menyangkut banyak hal dan tidak hanya menyangkut soal milik dan status saja. Lalu ada asas hak-hak yang diperoleh. Hak-hak yang diperoleh ini hukum sendiri yang seharusnya dikesampingkan karena adanya hak-hak yang telah diperoleh. Materi yang ketujuh yaitu mengenai penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu, akan tetapi dapat dibatalkan oleh forum yang tidak diketahui oleh forum jika perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindarkan hukum. Contohnya,
praktek penyelundupan hukum dalam perkawinan. Misalnya terjadi para pihak memberlakukan atau mempergunakan berbagai cara penyelundupan hukum untuk mendapat melangsungkan pernikahan atau perkawinan. Apabila tidak memakai cara-cara khusus mereka, tidak akan bisa atau mungkin melakukan perkawinan menurut hukum nasional. Maka mereka ini menggunakan tipu muslihat untuk mengelakkan hukum nasional tersebut. Contohnya itu seperti perkawinan Gretna Green, yaitu adalah sebuah desa yang terletak di Skotlandia yang terkenal karena letaknya sangat strategis karena dekat dengan England, yang merupakan suatu tempat perlindungan atau tempat penyembuhan bagi orang-orang Inggris yang hendak menikah tanpa persetujuan dari kedua orang tuanya. Kata-kata terkenal pada saat itu tuh seperti The Blacksmith of Gretna Green, yaitu hakim perdamaian di hadapan siapapun harus diucapkan kehendak untuk menikah. Jadi, tanpa izin orang tua pun mereka itu dapat menikah. Maka Gretna Green ini diibaratkan seolah-olah merupakan firdaus untuk para calon mempelai yang melarikan diri dari tempat kediaman mereka di Inggris untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Materi yang ke-8 yaitu pilihan hukum. Jadi pilihan hukum itu merupakan salah satu ajaran tersendiri di bidang teori-teori hukum perdata internasional atau yang lazim disebut dengan partage autonomy. Pilihan hukum adalah kebebasan yang diberikan kepada para pihak dalam menentukan atau memilih hukum mana yang akan berlaku dalam perjanjian mereka yang bersifat internasional. Adapun contoh yang paling cocok untuk menggambarkan apa yang diartikan dalam pilihan hukum yaitu para pihak dalam suatu kontrak itu bebas untuk melakukan pilihan mereka. Mereka dapat memilih sendiri hukum yang harus mereka pakai dalam kontrak mereka tersebut. Para pihak ini dapat memilih hukum tertentu. Mereka hanya bebas memilih, tetapi mereka itu nggak bisa untuk menentukan sendiri perundang-undangannya. Adapun beberapa macam-macam pilihan hukum, yaitu pilihan hukum secara tegas, pilihan hukum secara diam-diam, pilihan hukum yang dianggap atau yang disebut juga dengan presumptio iuris, dan pilihan hukum secara hipotesis. Batas-batas dalam pilihan hukum itu sendiri, yang pertama, pilihan hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum atau public policy. Yang kedua, pilihan hukum hanya dapat dilakukan dalam hukum kontrak, yaitu dengan demikian pada prinsipnya pilihan hukum ini tidak dapat dilakukan dalam bidang-bidang hukum lainnya. Yang ketiga, pilihan hukum ini tidak dapat dilakukan dalam hukum kontrak maupun kontrak kerja, yang kontrak kerja itu dianggap mempunyai hubungan erat dengan perundang-undangan sosial ekonomi dalam suatu negara, sehingga tidak dapat diserahkan para pihak untuk memilih hukum lain dengan menyampingkan hukum tenaga kerja dari negara di mana pekerjaan itu berdasarkan kontrak yang harus dilangsungkan. Yang keempat itu, pilihan hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum perdata yang bersifat publik. Dan yang kelima, pilihan hukum juga tidak dapat bertentangan dengan aturan-aturan yang menyangkut lalu lintas devisa, aturan-aturan mengenai ekspor, aturan-aturan pengendalian dan pembatasan ekspor, serta pilihan hukum itu juga tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum. Materi yang ke-9 yaitu mengenai hak-hak yang telah diperoleh. Dalam hukum perdata internasional, hak-hak yang diperoleh dipakai untuk mengedepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula dipakai. Contohnya, seseorang dianggap dewasa menurut ketentuan negara X, kemudian menjadi warga negara Y yang menentukan batas kedewasaan secara berlainan hingga orang yang bersangkutan menurut hukum yang belum cukup umur. Menurut hukum perdata internasional dari negara baru, bersangkutan ia tetap dewasa dan diterima prinsip tentang hak-hak yang telah diperoleh. Misalnya, suatu benda bergerak terletak di wilayah Bali dan kemudian dibawa ke negara Australia. Bagaimana dengan hak milik dari Australia yang telah diperolehnya tatkala ia dan benda bersangkutannya ini berada dalam wilayah Bali? Materi yang ke-10 itu mengenai persoalan pendahuluan. Jadi keputusan terakhir dari suatu persoalan hukum perdata internasional yang diajukan di hadapan hakim suatu negara
itu tergantung dari pemecahan terlebih dahulu daripada suatu persoalan lain. Persoalan inikah yang dinamakan persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan yang harus dibedakan dari personal bagian adalah persoalan hukum perdata internasional, yaitu mengenal hukum material, manakala harus dipergunakan atas suatu hubungan hukum yang dalam peristiwa tertentu nampak sebagian besar berada pada keputusan hukum mengenai persoalan pokok-pokok, walaupun dalam sistem hukum perdata internasional dari forum ini hal ini berdiri sendiri gitu. Contohnya dalam perkawinan atau bukan gazrani dari janda Junani. Misalnya kita menghadapi persoalan HPI tentang warisan. Menurut HPI Indonesia, warisan itu diatur menurut hukum nasional si pewaris. Seorang warga negara Junani telah meninggal di Indonesia dan meninggalkan harta benda, maka persoalan warisannya harus diselesaikan menurut hukum Junani. Ia telah menikah dengan seseorang perempuan bukan Junani. Perkawinan mana dilangsungkan di luar negeri dan Junani hanya ada di hadapan pegawai catatan sipil belaka. Tanpa di gereja menurut hukum Junani, perkawinan demikian itu tidak sah. Kalau dipakai hukum Junani, maka sang janda ini tidak mendapatkan atau menerima apa-apa. Jadi sebaiknya jika dipakai di Indonesia, maka perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah. Selanjutnya, materi yang ke-11 yaitu mengenai penyesuaian. Pengertian-pengertian dalam sistem hukum barat itu nggak selalu dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum adat, hukum Islam ataupun hukum sebaliknya dan yang lain. Oleh karenanya itu kita penting untuk mempersoalan ini pada sistem hatah Indonesia, terutama intern di samping ekstern, telah kita perhatikan dengan seksama. Jika harus dipergunakan hukum lain daripada hukum awak, maka acap kali terjadi kesulitan yang disebabkan karena timbulnya pertentangan-pertentangan kaidah. Lebih banyak memungkinkan untuk memakai kaidah intern asing. Jadi lebih besar kemungkinan untuk timbulnya persoalan penyesuaian. Contohnya, adopsi dalam penyesuaian. Misalnya di negara Netherlands, disyaratkan bahwa sebelum dapat dilangsungkan, pihak orang tua yang hendak mengadoptir sudah terlebih dahulu menjadi wali dari seorang anak. Dalam hubungan perdata internasional, syarat ini acap kali menimbulkan persoalan-persoalan penyesuaian. Konsep-konsep BW tidak dapat begitu saja dipakai untuk hubungan-hubungan hukum perdata internasional yang mungkin ialah untuk melakukan tinjauan secara konkret dari tiap peristiwa dan persoalan timbul. Dalam pihak perkara hukum perdata internasional ini seolah-olah secara konkret terjadi satu ketegangan antara BW dan hubungan yang berada di bawah tangan hukum asing yang bersangkutan, yang belakangan ini seolah-olah mendesak supaya dimasukkan pula dalam konsepsi hukum awak hakim. Dengan kata lain, tiap kali bila mana konsepsi hukum perdata kita harus dipergunakan dalam hubungan internasional, maka perlu diadakan suatu penggeseran, suatu pengeluasan daripada artinya itu. Dalam hubungan internasionalibus, maka perwalian, adopsi, perkawinan, otentik memperoleh isi yang lain daripada hubungan-hubungan intern belaka. Materi yang ke-12 yaitu timbal balik dan pembalasan. Timbal balik itu mempunyai suatu lingkungan berlaku yang umum, yakni yang diperlakukan terhadap seluruh luar negeri dan terhadap seluruh negara-negara asing. Sebaliknya, pembalasan dibatasi terhadap negara-negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibahas. Dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembahasan ini tidak demikian luas di lingkungan berlakunya. Pembedaan antara syarat timbal balik dan pembalasan ini dapat dilihat pula misalnya dalam cara tampil ke mukanya. Timbal balik mengkehendaki terlebih dahulu pembuktian daripada adanya persamaan oleh negara asing yang bersangkutan dan baru setelah itu diberikan persamaan. Tetapi sebaliknya, pada pembahasan terlebih dahulu terjadi persamaan yang terhenti apabila dibuktikan kelak adanya perlakuan yang tidak sama oleh negara asing yang bersangkutan. Jadi antara kedua pengertian ini terdapat suatu pembeda dalam waktu timbulnya. Adapun dua bentuk formil dan materin. Ada dua bentuk tertentu untuk menampilkan syarat timbal balik formil ini. Yang pertama, asimilasi dengan warga negara. Sebagai contoh dapat ditunjuk di sini misalnya pasal 3 dari AB yang menentukan bahwa pada prinsipnya, yakni selama tidak ditentukan berlainan hukum perdata sipil dan dagang, untuk orang asing dan warga negara adalah sama.
Jadi, di sini orang asing dipersamakan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya seperti warga negara sendiri. Klausula bangsa yang paling diutamakan, misalnya Republik Indonesia menandatangani persetujuan dengan Jepang. Persetujuan dengan Jepang di mana ditentukan bahwa warga negara kedua negara akan diberlakukan seperti la nation lepus favoriti. Hal ini berarti bahwa warga negara Indonesia Jepang akan menikmati hak-hak dan keuntungan-keuntungan tidak kurang dari warga negara-negara lain yang mungkin menerima di Jepang. Sebaliknya, warga negara Jepang di Indonesia akan menikmati hak-hak perdata yang tidak kurang daripada hak-hak yang diberikan kepada bangsa maupun oleh Indonesia, terutama dalam dunia perdagangan, dengan maksud untuk memperluas dan memperkembangkan perdagangan antara negara-negara bersangkutan. Klausula sedemikian ini akan menarik perhatian timbal balik material, tetapi diatur secara terperinci. Contoh dari reposit trade trade ini, misalnya kita saksikan dalam hal syarat cautio, bahwa seseorang asing akan menikmati di Prancis hak-hak perdata yang sama juga yang telah atau diberikan kepada warga negara Prancis dalam negara yang bersangkutan. Materi yang ke-13 yaitu pemakaian hukum asing. Pemakaian hukum asing ini tidak hanya hukum asing yang tertulis atau perundang-undangan, melainkan juga hukum tidak tertulis yaitu hukum kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin, atau dapat para ahli hukum dari negara-negara yang bersangkutan. Pemakaian hukum asing dalam HPI dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hukum asing ini dianggap sebagai hukum atau regulation. Yang kedua, hukum asing ini dianggap sebagai fakta atau regulatory. Yang ketiga, hukum asing ini dianggap sebagai bagian hukum nasional atau convention. Contohnya kasus Yokos Oil Co. adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Rusia dan dinyatakan pilot di Rusia, namun mempunyai aset di negara New York. Kurator ini mengejar aset di New York dengan melakukan permohonan terhadap hakim di New York. Setelah dinyatakan tidak bertentangan dengan Public Policy Amerika Serikat, hakim New York ini mengabulkan permohonan kurator untuk melaksanakan putusan pilot yang dijatuhkan di negara Rusia untuk dijalankan di wilayah New York beserta akibat hukumnya. Baiklah, itu saja materi-materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi hukum perdata internasional semester 6. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.